Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil istiqlal min biladil Indonesia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Iqraran bihi wa tauhida. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sallam tasliman mazida. Yang sama-sama kita hormati Ketua Cabang Syarikat Islam Indonesia Kabupaten Bandung beserta Ketua Dewan Cabang Syarikat Islam Indonesia Kabupaten Bandung, itu juga Ketua Wanita Syarikat Islam Indonesia Kabupaten Bandung mewakilinya, dan para pimpinan anak cabang Syarikat Islam Indonesia se-Kabupaten Bandung beserta ormas-ormas non-berbaurnya. Dan juga kita semua hormati para tokoh, para ulama, para kiai, para ustaz, para ustazah yang berkenan untuk hadir pada acara pengajian yang penuh barokah ini. Kamana Jalan Majalaya, kaditu kapal wetan, kamana Jalan Kasuga, kaditu kapal Ausa. Jadi tepat sekali kita kumpul di sini dalam rangka meniti jalan untuk ke surga. Bapak, Ibu yang berhormat SWT, pada saya diberikan catatan jujur refleksi hijrah menuju kemerdekaan yang sejati. Materinya cukup berat ya, dengarnya aja udah berat ya. Hijrah menuju kemerdekaan sejati. Mudah-mudahan saya bisa menyampaikannya dengan baik. Saya sampaikan cara pelan-pelan ya, yang mencatat silakan, yang merekam silakan. Yang mudah bisa dipaham dan bisa dimengerti. Ya. Kalau nanti tidak bisa cepat, Bapak itu bisa buka YouTube, saya akan rekam nanti untuk memudahkan. Dan itu menjadi pertanggung jawab saya kepada Allah, kepada bangsa, kepada kaum syarikat Islam Indonesia. Kalau ada kekeliruan. Baik, saya akan mulai dengan mengutip satu hadis yang diriwayatkan oleh Irbad bin Sariyah. Hadis ini Bapak bisa jumpai di Sunan Imam Ahmad. Kata beliau, kata Irbad bin Sariyah, kalau Nabi SAW, usikum bitaqwallah wa sam'i Wafati wa inkana habasyian wa mayakshi minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira falaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin fatamassaku bihima wa ya'udhu binawajid. Kata Irbad bin Sariyah, Rasul berkata, yang khutbah beliau itu, hendaklah sekalian semua umat Islam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hendaklah kalian mendengarkan dan mentaati, ya, bersama wa ta'ati pada siapa? Pada pimpinan. Wa in kana habasyian, sekalipun pemimpin kamu itu dari kalangan Habasy. Apa Habasy? Kata Rasulullah, wasam'i wa ta'ati wa in kana habasyian. Hendaklah kalian dengar dan taati apa yang disampaikan oleh pemimpin kalian, sekalipun itu dari kalangan rendahan. Habasy itu taati dia, dengarkan dia, taati dia.
Kalau barusan kita mendengarkan pimpinan kita nih, pimpinan cabang, ketua dewan cabang itu pemimpin kita, pemimpin saya juga. Saya diundang ini oleh pimpinan cabang, maka saya taat. Samina wa ta'ana. Saya dengar. Saya disuruh menyampaikan tentang hijrah dan kemerdekaan sejati, saya taat. Saya siapkan. Ya. Kemudian kata Rasulullah, wa may yakhshi minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Nanti ini siapa saja yang masih hidup sesudahku, di antara kalian masih hidup nih, kata Rasulullah gitu ya, sesudahku, maka kalian akan melihat begitu banyak perbedaan di kalangan umat Islam, pertengkaran di kalangan umat Islam, perseteruan di kalangan umat Islam, persaingan di kalangan umat Islam. Bukan hanya persaingan atau perbedaan antara urusan-urusan duniawiya, tapi juga merembet kepada perbedaan, pertengkaran, perseteruan, urusan-urusan ukhrawiyah, urusan keagamaan. Itu terjadi sejak zaman dulu. Tapi sekarang dengan adanya media sosial ini lebih kentara lagi, lebih mencorok lagi pertengkaran, perselisihan di kalangan umat Islam. Tapi Rasul berpesan kepada kita, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin." Tapi kalian jangan bingung, jangan khawatir. Pegang tuh ya sunnahku, sunnah Rasulullah SAW, wa sunnatul khulafa'ir rasyidin, dan sunnah para sahabat. Sunnah para sahabat, karena tidak ada para sahabat, pegang tuh ijma para sahabat. Ini jadi rujukan kita juga di samping sunnah Rasulullah. Sajam itu, kalau misalnya kita berat memegangnya, kalau Qabil Jamri karena memegang sunnah Rasul itu berat, seperti memegang bara api. Kita pegang sunnah itu seperti memegang bara api. Tapi kata Rasulullah, pegang aja kita bahkan dengan gigi rahang untuk bin nawajid, itu sunnah. Saya sampaikan ini karena dulu di Bojong Soang kita cerita tentang Al-Quran, ya. Saya sambung sekarang dengan sunnah. Untuk apa kita belajar sunnah itu? Manfaat Rasul itu ada 3 tujuannya. Pertama, takyid bimasul Quran, untuk memperkuat Al-Quran, ya. Al-Quran itu cuma sekedar apa misalnya perintah sholat, ya. Kami sholat, itu aja. Diperkuat dengan hadis, teknisnya itu ya. Diperkuat dengan hadis. Yang pertama, memperkuat Al-Quran. Yang kedua, ilbayan dengan Al-Quran, memperjelas penjelasan dari Al-Quran. Ya. Yang ketiga, tasyri'an mustaqilan, untuk menjelaskan apa-apa yang tidak diterangkan dalam Al-Quran. Apa contohnya? Akidah tidak ada Al-Quran, ya. Sunnah rawatib, boleh bahagia, tidak, Al-Quran tidak ada. Ada dalam hadis. Salat Idul Fitri, Idul Adha, Al-Quran tidak ada. Ada dalam hadis. Itu namanya tasyri'an mustaqilan. Dia terpisah. Ini semua ada penting bagi kita agar kita tidak sasar. Tadi disampaikan oleh Pak Sadu, pentingnya kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Karena sekarang banyak Pak Bu ya yang mengaku-ngaku menjadi nabi, ngaku-ngaku jadi malaikat, ngaku-ngaku jadi Tuhan, bisa ngomong sama malaikat, bisa musir malaikat bukan dan akhir, bisa ngomong dengan semut, macam-macam. Sekarang zaman ini ramai. Oleh karena Rasul pesan pegang sunnah.
sudah, biarkan saja itu. Kalau dalam bahasa, biarkan gajah menggonggong, ya. Kafilah tetap berlalu, gitu ya. Kita berlalu dalam koridor nilai Islam yang diajarkan oleh pendiri syariat Islam Indonesia. Tadi kita tentang kemerdekaan sejati, itu panjang urutannya untuk mencapai kemerdekaan sejati Anda. Sambil saja di program Azas Bergabdi untuk menuju itu ya. Yang pertama, persatuan dalam umat Islam. Sudah kita bersatu? Syariat Islam belum. Yang kedua, kemerdekaan umat. Sudah kita kemerdekaan umat Islam belum. Mungkin terbatas pada kemerdekaan seremonial. Ya, dan sebentar lagi tanggal 17 Agustus kita peringati kemerdekaan itu. Tapi kemerdekaan yang sifatnya seremonial. Kalau kita baca buku sejarah, tanggal 16 Agustus itu dideklarasikan kemerdekaan itu atas dasar Piagam Jakarta. Nah ya, Piagam Jakarta itu menggunakan dasar-dasar Islam. Artinya negara Indonesia pernah didirikan oleh pendiri negara ini berdasarkan nilai Islam. Apa? Quran dan Sunnah. Makanya tanggal 17 Agustus itu tahun 45 dasarnya Piagam Jakarta, Quran dan Sunnah. Tapi satu berikutnya berubah. Amin. Hanya menjiwai saya. Artinya apa? Berubahlah negara itu. Bukan negara berdasarkan Islam. Ya. Kemerdekaan umat. Dan ketiga, apa? Sifat dan pemerintahan. Penting sifat dan pemerintahan ini karena Islam itu tidak akan jaya kalau tidak diiringi dengan kekuasaan. Bukankah banyak ajaran Islam, syariat Islam itu hanya bisa dilaksanakan dengan negara? Ya, kalau sholat boleh sendiri. Sholat Idul Fitri saja bisa jumlah sedikit. Tapi kalau menegakkan kisos nggak bisa. Harus negara. Oleh karena itu sifat dan pemerintahan itu menyuruh pada kita agar bisa meraih itu. Karena Imam Al-Ghazali melaksanakan Islam itu tidak bisa tanpa memimpin kekuasaan. Pelaksanaan syariat Islam dan kekuasaan seperti matahari kembar. Ya, seperti matahari kembar. Dua-duanya penting. Karena syariat Islam banyak dilaksanakan harus dengan dukungan kekuasaan, sifat dan pemerintah. Kapan kita bisa mencapai itu semua? Wallahualam. Tapi harus ada usaha sana. Sekarang kita sudah mulai. Tadi pimpinan cabang sudah menyampaikan, sudah ada komunikasi antara syarikat Islam bisa dengan pemerintah daerah. Jalin terus ini. Dia menjadi wasilah jembatan untuk apa? Memimpin pemerintahan. Saya berharap ke depan ya, yang mencalonkan jadi wakil bupati itu bukan dari kalangan artis, tapi dari kalangan ormas. Syarikat Islam Indonesia sebenarnya punya kemampuan itu. Punya kemampuan itu. Apa kemampuannya? Dari sisi pengetahuan banyak pikiran kita. Dari dukungan umat banyak. Bapak Ibu jangan kira Syarikat Islam Indonesia anggotanya di Kabupaten Bandung besar. Saya kira kalau ada kader kita yang jadi wakil bupati, bahkan bupati, yang mirip itu bukan hanya syarikat Islam Indonesia, syarikat Islam yang lain pun. Wanita syarikat Islam yang lain akan ikut bersama-sama membesarkan nama baik syarikat Islam Indonesia. Karena mereka ada ikatan emosional dengan kita. Sifat dan pemerintahan. Moga-moga saya ke depan, ya. Tahun 2009 kita ada waktu. Ya. Saya harap bersiap-siap pimpinan cabang, baik ketua dewan atau ketua cabang mencalonkan diri. Dan sekarang ya, para kader ini harus dipersiapkan. Tadi saya tersentuh juga pimpinan cabang ya menyiapkan pengkaderan bagi kaum muda syarikat Indonesia
Ya alhamdulillah sekalipun yang hadir sedikit. Itu Pak Bu ya, al-asyur al-mubashirina fil jannah, 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. 10 orang ini, 5 orangnya usianya kurang dari 20 tahun. Dari 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, 5 orangnya usianya kurang dari 20. 3 kurang dari 30, 2 di atas 30, 2 40. Muda semua. Dan Bapak Ibu tahu, dari seluruh 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga itu, mereka semua jadi pemimpin, jadi khalifah semuanya. Dan mereka bisa jadi khalifah karena pengkaderan. Memang pengkadernya tidak ikhlas. Di zaman akhir tidak ikhlas, tapi learning by doing, belajar sambil bekerja. Jadi diajak dilibatkan. Kalau kemarin 6 orang, nanti katanya akan ada program lagi 20 orang ikut serta. 20 orang. Mudah-mudahan 20 orang kepada itu sama seperti 10 sahabat Nabi tadi yang dijamin masuk surga. Daftarkan dari sekarang dulu. 20 orang. Dan 4 kami dari program sih, ya, sebelum masuk ke geramnya. Yang keempat apa? Perekonomian umat. Ya. Ekonomi umat tadi Ketua Cabang sudah memberikan peluang, kan kedekatan dengan pimpinan pada daerah, ada peluang untuk membangun ekonomi umat. Kesempatan digunakan. Sekalipun mohon maaf nih, kita nggak punya usaha besar rumah, usaha uang daftar aja untuk melengkapi jumlah anggota 20. Wah, saya nggak punya warung, apa kayak jual kerudung, yang kredit kan bisa gitu ya, jual kerudung, jual gas, jual beras, jual minyak goreng, daftar semuanya. 30-100 orang, daftar semua dalam rangka apa? Perbaikan ekonomi umat. Kalau saja seluruh anggaran pemerintah daerah untuk pembinaan UMKM itu diambil semuanya oleh anggota Syarikat Islam Indonesia, luar biasa. Ya. Bisa nggak? Bisa. Jadi pimpinan cabang akan membimbing semua administrasinya, teknisnya, supaya bisa disertakan. Kadang-kadang kita nih Bu, kaum Syarikat Islam ini seperti gitar. Dia nggak bunyi, nggak bersuara kalau nggak dipetik. Udah, gitar itu nggak bunyi kalau nggak dipetik. Ya. Suling nggak bunyi kalau nggak ditiup. Jadi wayahnya pimpinan cabang, ketua dewan cabang, pimpinan anak cabang, ketuk tuh para anggota itu dipetik supaya bunyi, supaya peserta. Cara daftar diajarin, memang agak capek. Tapi begitulah pimpinan itu mengajari anggota itu. Ya. Yang ke-6 yang kelima, keberadaan dan kesetaraan, ya. Keberadaan dan kesetaraan umat. Sejajar kita nggak boleh pinjam. Saya itu sudah sejajar dengan ormas-ormas Islam yang ada di Kabupaten Bandung. Buktinya apa? Kita sudah dapat undangan dari pemerintah daerah, undangan resmi dan ditujukan kepada Syarikat Islam Indonesia, wanita Syarikat Islam Indonesia. Jadi kita sudah setara dengan ormas-ormas yang lain. Bahkan nanti mungkin anggaran juga akan disetarakan sama. Kalau kemarin baru buka sekitar panjang bridging 50 juta, nanti standarnya 1 miliar per cabang. Insyaallah ya. Terakhir kemerdekaan sejarah. Ya. Kalau itu diurut dari atas sampai kemerdekaan sejarah berat ya. Tapi kita harus mengikuti sunnah. Itu merupakan bagian dari proses kemerdekaan dan sejarah. Kita kan itu dua tentang kemerdekaan. Kata Rasulullah, al-hurriyatu tamamul ubudiyah, wa haqiqatul ubudiyah tamamul hurriyah. Kemerdekaan al-hurriyah tamamul ubudiyah. Kemerdekaan itu bisa mengantarkan orang untuk melakukan ibadah secara sempurna. Ya.
Kan kemerdekaan kita sholatnya enak. Cari normal. Jangan Belanda Nggak saware. Itu susah kita ibadah tuh kerja terus karena belum merdeka. Tapi begitu merdeka kita sholat enak, kita bikin pengajian enak. Ini pengajian ibadah juga kan, sholat bareng enak, bagus tuh. Semua ibadah bagus, baik karena merdeka. Merdeka tadi mengantarkan ibadah secara sempurna. Ketika beliau wahifatul budiyah sama melukuri. Kan hakikat ibadah itu sebenarnya adalah kemerdekaan yang sejati. Tamamul uluhiyah itu maknanya kemerdekaan sejati. Tamam itu sempurna. Kemudian kemerdekaan yang sempurna. Artinya kemerdekaan yang sejati. Makanya apa? Seluruh ibadah bisa kita kerjakan. Termasuk ikhlas, termasuk jinayah, bisa kita kerjakan. Kalau kita sampai pada tingkat derajat kemerdekaan yang sejati. Amin. Saya masuk ke hijrah. Di dalam surat At-Taubah, nanti buka surat At-Taubah 20. Taubah 20. Allah berfirman, Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya, a'dhamu darajat, dia memiliki derajat yang paling tinggi. Orang yang berhijrah itu punya derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ila qaumul faizun, dan mereka adalah orang-orang yang berhasil, yang sukses, yang menang. Kalau kita lebaran kan ya, berpikir itu minal aizin wal faizin. Sekalipun itu apa ulama, tapi bagus dari sisi makna. Orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses. Allah menyebut pada orang yang berhijrah itu al-faizun. Orang yang berhijrah disebut al-faizun. Apa makna hijrah itu? Kata ulama, apa hijrah itu intiqalu min baladil syirki ila baladil Islam. Hijrah adalah berpindahnya umat Islam dari negeri yang penuh kesyirikan ke tempat yang penuh kedamaian. Paham ya? Intiqal min baladil syirki ila baladil Islam. Berpindah, keluar, transmigran, ya, bergerak dari negeri yang penuh kesyirikan ke negeri yang penuh kedamaian. Rasul ngomong dalam definisi lain, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Kata Rasul dalam Bukhari Muslim, Rasul berkata, yang disebut muhajir adalah mereka yang berpindah keluar, ya, dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Dulu di zaman Nabi memang orang bisa hijrah secara makani, ya, tempat. Hijrah kan dibagi dua, ada hijrah makani, tempat, dan hijrah maknawi, maksudnya ya, tujuannya. Sekarang ini kalau hijrah makani susah. Di Palestina yang dibombardir hebat itu, korban yang 40.000 umat Islam, mereka pengen pulang tapi nggak bisa. Kenapa? Karena negara membatasi. Jangan orang Palestina itu pindah ke Indonesia, ke Arab Saudi nggak bisa. Peraturan internasional membatasi gerak setiap negara, sehingga hijrah makani antar negara itu tidak memungkinkan. Ya. Bapak yang hijrah ke Arab Saudi nggak bisa, prosedurnya berat, ya,
bisa mungkin tapi kemudian berat. Oleh karena itu yang memungkinkan sekarang ini kata ulama adalah hijrah ma'nawiyah. Hijrah ma'nawiyah. Apa saja mesti hijrah itu? Kan dari tempat tidak mungkin. Kita dari Kabupaten Bandung ke Kodia aja nih susah. Persyaratannya banyak. Lapor RT, RW, ya, desa, camat, Dukcapil, nanti sana laporan lagi ke Dukcapil kemudian begitu. Karena memang guna mengatur semacam itu. Paling kira memungkinkan hijrah ma'nawiyah. Ada 5, ya, 5 hijrah ma'nawiyah. Yang pertama, hijrah intiqadiyah, ya, keyakinan. Yang kedua, hijrah fikriyah, pemikiran. Yang ketiga, hijrah syuuriyah, hijrah perasaan. Yang keempat, hijrah sulukiyah, akhlak, perubahan perilaku. Yang pertama, hijrah intiqadiyah, hijrah keyakinan. Sekarang ini kan banyak keyakinan yang berbau kemusyrikan. Kalau kita ingin mencapai kemerdekaan sejati, maka harus bersih tauhid. Tauhid itu bersihkan. Membersihkan tauhid maknanya kita hijrah intiqadiyah. Enggak boleh ada penyembahan pada berhala-berhala, benda-benda keramat, orang-orang yang dianggap suci. Enggak boleh. Sekarang mungkin dia orang tua kita, kerabat kita, sahabat kita, guru kita, tinggalkan itu semua, kita hijrah, ya, hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Sebersih tauhid itu menjadi landasan dari kaum syariat Islam Indonesia, dan itu yang mengantarkan kita kepada kemerdekaan yang sejati. Hijrah itu pagi, makanya waktunya ya. Sampai jam berapa kita masih angkat? Ya, dulu ya. 20 kan ya, 15 menit. Yang kedua, hijrah fikriyah, pemikiran. Ini harus berhijrah. Yang dulu kita berpikiran sosialis, komunis, maaf ya, pindah ke pemikiran Islam. Teman-teman anak muda yang masih berpikir liberal, pindah pemikiran Islam. Ngaco aja pemikiran liberal, nganggap semua agama sama, pindah, ya. Apalagi pemikiran misalnya sektarian, sinkretisme, mencampur semua agama benar. Itu pemikiran yang bukan datang dari Islam, bukan dari Nabi, tapi datang dari kaum Yahudi yang menganggap semua agama sama. Pemikiran itu harus dijauhkan, ya. Fikriyah, dijauhkan. Yang ketiga, syuuriyah, perasaan. Ini penting. Kita harus bisa menjaga perasaan. Apa di antaranya? Menghormati orang tua, terutama ibu, harus hormati. Pengajian dimanapun yang paling banyak adalah ibu-ibunya. Betul ya? Karena paling senang ibu-ibu dan pengajian. Sehingga kita harus memberikan penghormatan kepada ibu dan menjaga perasaan. Imam Hanafi ini, ya, dia itu banyak untuk mazhabnya di India, ya, Pakistan, Bangladesh, Asia Selatan, mazhabnya Imam Hanafi semua. Dan kalau sholat itu kadang-kadang dia tangannya lurus, Allahu Akbar itu dia lurus. Gak apa-apa. Kata beliau, dia seorang guru, ngajar, gurunya banyak. Ibunya jadi muridnya juga, ya, sama-sama ngaji. Tapi kalau ibunya bertanya kepada Imam Hanafi, kepada anaknya nih, anak kandung, dia tidak pernah jawab. Dan mesti dari sahabatnya Abu Yusuf untuk menjawab pertanyaan ibu kandungnya. Ketika ditanya, kenapa ya Imam Hanafi kamu tidak menjawab pertanyaan ibu? Kata Imam Hanafi, saya menjaga perasaan ibu. Bayangkan, Imam Hanafi ingin menjaga perasaan ibu kandungnya tuh.
Karena kalau dijawab pertanyaannya, seakan-akan Imam Hanafi mengajari ibunya yang ibunya lebih rendah. Bapak, ya. Ini penghormatan Imam Hanafi kepada wanita, kepada ibunya. Dia tidak berani menjawab. Takut tersinggung, takut misalnya dia punya perasaan ini anak saya ngajarin orang tuanya. Kita saja kalau diajarin anak kita kan kadang-kadang kita akan terima ya. Bisa aja kamu ngajarin orang tua ya. Tapi Imam Hanafi praktekkan itu. Dia akan menjawab. Satu lagi contoh nih apa yang mereka menjaga perasaan surian dia. Imam Ali bin Zainal Abidin. Siapa dia? Cucu Nabi, cicit. Bukan cucu cicit ya, cicit atau dia di bawah cicit. Kan Ali bin Abi Thalib, Hasan Husain, Imam Ali bin Abi Cicit, Ali bin Abidin. Dia ini ya, dia kan kalangan syarif, orang kerajaan, orang hebat lah. Sering mengadakan makan bersama-sama tuh, ya, tradisi Arab. Tapi kalau ibu kandungnya ada makan bareng-bareng keluarga di situ, dia nggak mau hadir di situ. Dia tidak mau hadir. Kenapa ya Imam Ali bin Abidin, kamu tidak mau hadir makan bersama ibu di sana? Apa dia? Saya khawatir makanan yang pernah saya lirik untuk saya ambil atau makanan yang akan diambil oleh ibunya tuh dilirik oleh saya berminat untuk itu, dan itu saya tidak ingin terjadi. Paham ya? Ini makanan di meja nih ya. Saya takut makanan yang saya lirik itu justru makanan yang mau diambil oleh ibunya ya. Bisa paham ya? Ngerti Pak, bahasanya itu Pak. Memang ini pengajian tasawuf sebetulnya, tapi saya boleh sampaikan. Jadi makanan yang dilirik oleh Imam Ali takut nanti itu juga makanan yang mau diambil oleh ibunya, ya, sehingga tidak mau itu melukai ibunya. Paling kalau diambil, dia tidak. Saking menjaga perasaan ibunya. Satu lagi saya tambahkan. Salah satu ulama terkenal juga Buai Hawiyah bin Sariyah. Dia ini seorang ustaz. Kalau ibunya manggil waktu dia mimpin pengajian, ya, ditinggalkan majlis itu ditinggalkan kalau dia dipanggil ibu kandungnya. Padahal ibu kandungnya itu nyuruh memberi makan ayam-ayamnya saja. Paham ya? Dia menjaga perasaan ibunya yang telah memanggil dia untuk memberi makan ayam-ayamnya. Menjaga perasaan syuriah. Jadi ke depan nih Bapak Ibu kalau pengen digerakkan perasaan itu, jaga perasaan orang lain, jaga perasaan guru, jaga perasaan orang tua, jaga perasaan ulama, ya, jaga perasaan pimpinan. Jangan ngomong asal jeblak aja, tidak bisa menjaga perasaan orang lain. Yang terakhir, hijrah sulukiyah. Suluk itu perilaku kita. Harus ada akhlak yang baik dari akhlak yang buruk pada akhlak yang baik. Itu adalah makna hijrah. Kalau itu semua dilakukan, Allah janji dalam surat An-Nisa 100. Nanti buka surat An-Nisa 100. Apa nggak ada? 100 ya. Wa may yuhajiru fi sabilillah. Ya, barang siapa berhijrah di jalan Allah, yajid fil ardi muraghaman kasiron wasanatan. Orang yang atau siapa saja yang berhijrah di jalan Allah, maka Allah akan jadikan di muka bumi ini, ya, muraghaman kasiron wasaatan. Muraghaman itu maknanya apa? Karunia yang melimpah. Jadi orang-orang hijrah itu ada dua.
Pak, yang dijanjikan Allah itu satu muragaman dan dua seantan. Muragaman itu maknanya tempat yang luas, bumi ini luas. Orang yang berhijrah, para sahabat Nabi itu dikasih tempat tinggal banyak, gak terus kebun, peternakan sawah ladang itu banyak. Dan seantan, apa saja itu kaitannya dengan rezeki. Para ulama menjelaskan mengkafir kuasa bukannya sirku. Orang yang berhijrah karena Allah, dua ini, satu tempat yang luas, dua rezeki yang melimpah. Oleh itu para sahabat nih yang berhijrah, gak ada yang terlantar, gak ada yang busuk lapar, gak ada yang stunting, semuanya hidup makmur. Bukankah itu yang kita inginkan? Kita ingin negeri kita ini tenang, tentrem, makmur, sejahtera, bahagia, dan barokah. Dan itu hanya bisa dicapai kalau kita berhijrah. Bukan hijrah makna, maka kita berhijrah makna. Mulailah sekarang. Nih, di tahun baru hijrah ini, 14 hijrah ini, mulailah berhijrah. Kata Rasulullah Bukhari dalam sebuah Muslim, "Man kana fil yaum khairun min nafsin, kana lahu rabihan." Barang siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, dia termasuk orang yang beruntung. Lebih baik apanya? Lebih baik akidahnya, lebih baik akhlaknya, lebih baik muamalahnya, ya. Lebih baik amaliyahnya, semua lebih baik dari tahun kemarin. Dia termasuk orang yang beruntung. Siapa di antaranya? Kita yang hadir nih, mengawali tahun baru hijrah ini, kita bikin pengajian di Kabupaten Bandung ini dengan banyak hadirnya. Ini adalah kebaikan. Dan kita dijamin oleh Rasulullah akan menjadi orang yang beruntung. Wakana terliau sawan binamsik, tapi kalau tahun ini sama dengan tahun kemarin, akidahnya sama aja, masih campur-campur mungkin ruatan segala macam. Ibadahnya sama aja, jarang sholat malam. Sedekahnya sama aja, cuma 5.000 rupiah sebulan. Silaturahmi sama aja, terbatas cuma keluarga besarnya aja. Seperti tahun lalu, Rasul bilang, kanat lahu khasiran. Dia termasuk orang yang rugi. Kalau ibadah tahun ini sama dengan tahun kemarin, dia termasuk orang yang rugi. Wa kanatil yaum syarrun min nafsik, kanat lahu hari. Tapi kalau hari ini, tahun ini lebih jelek dari tahun kemarin, amaliyahnya nih, akidahnya semakin turun, ya. Pengajian semakin malas, sedekahnya berkurang, aktivitasnya nggak mau hadir, tuh semakin jelek dari tahun lalu. Terus bilang dia termasuk orang yang celaka. Alhamdulillah, alhamdulillah. Oleh karena itu, agar kita tidak termasuk orang celaka, penuhi itu undangan-undangan pengajian minimal itu dulu, ya. Karena salah satu di antara agar kita bisa hijrah dengan baik itu adalah satu, akidahnya diperbaiki. Dua, sering menambah ilmu. Yang ketiga, banyak baca Quran dan banyak baca hadis. Yang empat, mempraktekkan apa yang ada dalam Quran dan hadis. Dan yang kelima, berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dipraktekkan semua, maka kita bisa melaksanakan Islam sepenuhnya dan seluas-luasnya, setidaknya untuk amalan pribadi dan keluarga. Kalau kita belum bisa melaksanakan ibadah secara kafah, memang perintahnya supaya kafah, kan tidak mungkin kafah karena negara belum kita kuasai, ya. Perintah kafah itu bisa dilaksanakan kalau negara kekuasaan kita pegang. Ya, ibu semua nih dorong ke suami, ya, agar mau berjuang. Ibu juga sama, agar sama menegakkan Islam. Apa di antaranya? Nih Bu, kalau malam Senin tawarkan kepada Pak, mau nggak? Gitu ya. Di dalam kitab Qutbul Jen yang Nawawi Bu, nih, kalau seorang istri menawarkan diri kepada suaminya, ya, untuk tidur bersama, Pak Bu ya, malam Senin malam Jumat tuh
maka dia akan mendapatkan ganjaran seperti orang umroh dan haji. Ada yang pernah pergi haji 10 kali? Ada? Belum ya? Kalau ibu tiap malam menawarkan diri kepada bapak untuk bersama-sama satu selimut, ya, itu dapat ganjaran sama seperti orang pergi haji dan umroh. Oh, kalau sebulan berarti ibu 30 kali pergi haji. Mau bu ya? Mau nggak? Nanti Bapak mau banget. Kita pergi haji. Siang-siang, nggak apa-apa pakai kipas angin. Boleh. Mau nggak bu? Hari dan nggak apa-apa. Itu tandanya melaksanakan asuhan sunnah. Kalau beliau ini masih ada buku dulu jen yang biasa baca kitab-kitab Nawawi, kalau bukan tuh buku dulu jen. Barang siapa yang mencium suaminya, nyosor tuh, suami mencium. Pernah nggak bu nyium suami? Dulu sekarang sudah tua boleh tuh. Nyosor duluan tuh, ibu akan diberikan atau dibuatkan satu kabupaten di surga. Satu ciuman, satu kabupaten, satu kota, dan kita satu kota, dan satu kebun kurma. Itu satu ciuman. Kalau bisa 10 ciuman satu hari, 10 kabupaten. 10 kebun kurma. Pulang nanti ke rumah nih, Pak, Mama pengen punya kabupaten sama satu kebun kurma dong. Kamu enggak, siapa nih? Kita dorongkan diri, bisa bu ya? Bisa, Bapak juga siap itu. Ini harus ada perubahan di waktu pikiran ini. Saya masih belum bisa, kan saya nggak punya suami. Nah, contoh dari sekarang mulai. Cari bu, cari bu. Yang selalu datang menggoda, dalam dia datang menjelma, tak hanya selayang pandang, ia pun segera menghilang. Tapi saya, jadi kalau ibu belum punya suami, jomblo nih ya, bayangkan itu, bayang sering silaturahmi, datang kemari pengajian, agar nanti punya pahala pergi haji dan umroh, agar punya pahala punya kota kabupaten, punya rumah yang banyak. Amin. Ya. Rasanya itu saja yang kita sampaikan waktu itu ya habis waktunya ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dari bermanfaatnya. Kalau benar semata Allah, kurang benar semata-mata karena kedua saya. Fattaqullaha wa minkum billahi sabrillah. Assalamualaikum.